Oke, sudah mulai rekaman. Baik, saya lanjutkan. Di pembahasan asinkronus, saya menganalisis misalnya saya punya gaya, ya, misalnya gaya diberikan oleh bentuk seperti ini, ya. Saya ingin menghitung berapa kerja yang dihasilkan oleh gaya ini untuk perpindahan, ya, dari titik 0,0 ke titik 2,1, ya. Anda bisa bayangkan ini bidang datar, bidang 2 dimensi, ya. Saya punya jadi misalnya tinggi itu pada arah Z. Z ini misalnya menembus bidang, ya, keluar bidang dari sini, ya. Nah, ini misalnya katakanlah lapangan atau apapun gitu, ya. Saya punya objek, saya punya massa, punya balok yang berada di titik 0,0. Saya ingin pindahkan balok ini ke titik 2,2. Ya. Y di sini bukan tinggi, tapi Y di sini adalah lebar, ya. Ini panjang, ini lebar, ya. Tingginya itu arah sumbu Z, ya, menembus bidang, berarti tingginya. Ya. Nah, tentunya kerja yang diberikan itu adalah integral dari gaya sepanjang perpindahan. Nah, perpindahannya itu yang mana? Nah, di sini kita melihat dari contoh ini bahwa besar kerja yang saya berikan akan bergantung pada lintasan yang saya pilih untuk memindahkan objek tersebut dari titik 0,0 ke titik 2,1, ya kan? Kalau misalnya saya mengambil lintasan A seperti ini, lintasan yang diagonal langsung dari 0,0 ke 2,1, berarti saya dapatkan hasilnya adalah 1 joule atau 1 satuan, ya. Kalau saya gunakan persatuan fisika, maka ini jadi 1 joule gayanya. Kalau misalnya saya mengambil lintasan lain, lintasannya dari 0,0, lalu alih-alih langsung diagonal, saya menyusuri sumbu X dulu, ya, ke titik 2,0, ya, ini di titik 2,0, ya. Lalu dari titik 2,0 lalu baru saya naik ke atas ke sampai titik 2,1, ya. Ujung awal dan ujung akhirnya sama, ya. Cuman beda pemilihan lintasannya. Nah, kalau saya mengambil lintasan yang seperti ini, maka saya dapatkan kerjanya kerjanya adalah min sepertiga joule, gitu, ya. Oke. Nah, jadi di sini ada 2 contoh ini, ya. Anda bisa mengambil contoh lain, ya. Anda bisa mengambil contoh lain, misalnya yang di sini saya tidak membahas, ya. Kemarin saya tidak membahas. Tapi saya bisa mengambil lintasan C. Lintasan C adalah lintasan yang melengkung. Misalnya, ya, melengkungnya ini adalah lintasan yang parabola, ya. Misalnya, tidak harus parabola, ya, tapi Anda bisa bayangkan ada tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa Anda tempuh dari titik 0,0 ke titik 2,1, ya. Jadi in principle ada tak berhingga kemungkinan lintasan yang bisa Anda tempuh, ya. Misalnya Anda bisa menggambarkan lintasan seperti ini, gitu, yang tidak beraturan, ya kan? Atau lintasannya seperti ini, gitu, ya. Banyak, Anda bisa membayangkannya. Nah, kalau lintasan C ini yang tadi adalah lintasan parabola. Lintasan parabola yang memenuhi titik 0,0 dan titik 2,1 adalah persamaan yang diberikan oleh Y sama dengan X kuadrat per 4. Nah, kalau pakai lintasan C tentunya akan beda lagi besar kerjanya. Dan kalau pakai lintasan yang lain lagi akan secara umum akan berbeda. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Suara saya terdengar jelas? Jelas, ya, suara saya? Oke. Nah, itu kesimpulannya, ya, bahwa kerja akan bergantung pada lintasan. Tapi ada satu jenis gaya, ya, atau satu jenis gaya, ya, yang menghasilkan kerja yang tidak bergantung pada lintasan. Ya. Gayanya seperti apa? Jika gayanya bisa kita dapatkan dari gradien suatu fungsi skalar, ya. Fungsi skalar ini kita namakan potensial, ya. Jika gayanya dapat diturunkan dari bentuk ini, ya, maka kalau saya masukkan gayanya ke sini, saya akan dapatkan persamaannya, persamaan integralnya seperti ini, ya kan? Kita sudah bahas grad
dv.dr ini dapat ditulis sebagai dv ya. dv kalau saya integralkan hasilnya hanyalah v saja. Jadi kerja yang dihasilkan oleh gaya tersebut hanya akan bergantung pada nilai v di titik awal dan nilai v di titik akhir. Dengan kata lain, tidak peduli lintasan mana yang diambil, kerjanya akan nilainya sama. Oke. Nah, di fisika Anda tentu sudah familiar dengan konsep itu ya. Gaya yang tidak bergantung lintasan itu namanya gaya apa? Istilahnya. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Konservatif. Konservatif. Ya. Saya tulis di sini juga ya. Namanya gaya konservatif. Ini secara umum ya, tidak hanya gaya. Jadi semua vektor yang bisa diturunkan dari gradien suatu skalar itu dinamakan vektor yang konservatif. Gaya yang konservatif itu konsekuensinya kerjanya atau usahanya tidak bergantung pada lintasan. Oke. Konsekuensi keduanya, kalau lintasannya tertutup, maka kerjanya nol, ya kan? Karena titik awal dan titik akhirnya sama. Jadi saya mulai dari sini, lalu saya bawa bendanya berputar, ya mengambil lintasan sembarang, tapi kembali lagi ke titik awal. Maka tentunya usahanya nol. Nah, itulah konsekuensi dari gaya konservatif. Ya. Contoh-contoh yang gaya konservatif itu adalah gaya Coulomb, ya. Lalu gaya gravitasi. Ya. Kalau Anda perhatikan semua gaya yang sifatnya inverse kuadrat, ya, inverse jarak kuadrat maksudnya gayanya sebanding dengan 1/r kuadrat, maka gaya-gaya tersebut pasti konservatif karena bisa diturunkan sebagai gradien dari suatu potensial. Ya, potensial di sini adalah energi potensial gravitasi. Pada contoh Coulomb berarti energi potensial listrik atau energi potensial Coulomb. Ya. Nah, pada kasus-kasus tersebut, maka usahanya tidak akan bergantung pada lintasan. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan saya. Mohon maaf. Sebentar. Saya lihat catatan saya dulu. Sembari saya melihat catatan, ada pertanyaan nggak? PR-nya bisa dikerjakan ya. Tidak ada kesulitan harusnya. Nah, oke. Maka sebentar. Jadi di sini saya akan langsung saja membahas ada 3 teorema integral yang fundamental ya dalam analisis vektor ya. Sorry. Teorema fundamental. Integral vektor. Ada 3. Yang pertama adalah integral teorema fundamental integral garis ya. Atau teorema integral garis ya. Teorema integral garis atau fundamental theorems of line integral bahasa Inggrisnya.
Oke. Nah, sebenarnya teorema fundamental integral garis ini sudah saya bahas secara implisit tadi ya. Jadi teorema ini menunjukkan bahwa kalau saya integral dari gradien suatu skalar, atau mungkin saya mulai dari ini ya. Jadi teoremanya berbicara dengan sebagai berikut ya. Jika fungsi f ya, fungsi yang bergantung pada posisi adalah suatu fungsi atau yang dinamakan medan ya, medan skalar. Jadi istilah medan itu ya, adalah artinya kurang lebih adalah fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Medan. Jadi medan itu adalah fungsi baik itu skalar maupun vektor yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Jadi kalau dia bergantung tidak hanya pada satu variabel X, tapi juga pada variabel Y dan Z, maka dia adalah suatu medan. Contoh medan adalah ya yang kita kenal medan gravitasi, medan listrik, medan magnet, itu contoh-contoh medan vektor. Ya. Di setiap titik nilainya berbeda dan juga arah dari medannya di setiap titik juga berbeda. Itu kasus medan vektor. Contoh medan skalar misalnya adalah temperatur. Ya. Di setiap titik dalam ruang, ya, temperaturnya akan berbeda. Ya, ya kalau kita punya termometer ruang, ya dia ngukur suhu misalnya 22 derajat Celcius, yaitu kemungkinan besar adalah suhu di titik termometer berada saja, ya. Tapi di pojokkan yang di pojok ruang yang tidak ada termometernya mungkin suhunya tidak segitu, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Jadi secara umum suhu di setiap titik dalam ruang itu bisa jadi berbeda ya. Jadi temperatur adalah contoh dari medan skalar. Nah, kembali ke sini, jika F adalah suatu fungsi atau medan skalar ya, maka relasi berikut berlaku. Relasi apa? Relasinya adalah seperti ini. Kalau saya gradienkan F, ya, dan saya dot produkkan F ini sepanjang lintasan, ya, lintasan yang saya tarik dari titik awal, saya namakan titik A, sampai ke titik akhir, sampai titik di mana titik B, ya. Jadi seperti ini gitu ya. Ini titik A, ini titik B, dan ini lintasannya ya. Ini DR-nya. Ya, kita tahu bahwa ini hasilnya hanya dipengaruhi dari nilai medan tersebut ya, F di titik di titik XB, YB, ZB ya, dikurang F di titik XA, YA, ZA. Ya. Inilah bunyi dari teorema integral garis. Ya. Mohon maaf. Nah, pembuktiannya sudah kita buktikan ya di contoh di atas, tapi tidak ada salahnya kalau saya bahas lagi mungkin. Ini mudah sekali pembuktiannya kan. Kalau saya dot produkkan ini ya kan, grad F dot dr ya, ini kan sama dengan do F do X arah I gitu kan, ditambah do F do Y arah J, ditambah do F do Z arah K, ya kan. Ini dot kan dengan dr itu adalah apa? Dx. Dx arah I ditambah dy arah J ditambah dz arah K. Nah, ini simple, kita dapat
do f do x dx ditambah do f do y dy ditambah do f do z dz. Ya kan? Nah, ini tidak lain daripada diferensial total dari medan atau fungsi skalar f. Ya. Jadi kalau ini saya integralkan, berarti saya mengintegralkan df. Dan df kalau integralkan berarti adalah f di titik b dikurang f di titik a, ya, atau sama seperti ini. Ya. Jadi inilah fundamental teorema fundamental integral garis. Dan f ini grad f ini kita namakan vektor yang konservatif, ya. Vektor konservatif. Ya. Konsekuensi atau korolari dari teorema ini adalah bahwa sekarang integral tertutup dari gradien f, ya, sepanjang lintasan dr ini sama dengan 0, ya, sama seperti tadi, ya kan? Konsekuensi lainnya, karena dia konservatif, maka curl dari grad f ini sama dengan 0, ya. Jadi suatu vektor yang konservatif itu sifatnya irrotasional. Ya, irrotasional artinya dia curl-nya 0 atau curlless, ya. Jadi kondisi ini istilahnya adalah curlless atau tidak curl, gitu ya. Curlless. Atau bahasa Indonesia irrotasional. Irrotasional. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk teorema integral garisnya. Mudah ya. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu sulit saya rasa. Nggak ada pertanyaan ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, teorema kedua adalah teorema yang dinamakan sebagai teorema Gauss. Ya, meskipun dia punya istilah lain namanya teorema divergensi. Jadi kalau Anda perhatikan, teorema pertama ini adalah teorema gradiensi, ya, atau teorema integral gradien. Ya. Kalau suatu gradien diintegralkan terhadap suatu lintasan, maka saya dapatnya adalah fungsi skalar yang tadi kita tarik gradiennya dievaluasi pada titik akhir dikurang fungsi yang sama dievaluasi pada titik awal. Nah, sekarang yang kedua, teorema untuk divergensi. Orang menamakannya teorema divergensi. Atau punya istilah lain namanya teorema Gauss. Nah, ini harap dibedakan dengan hukum Gauss yang Anda pelajari di Medan listrik, ya. Ada teorema Gauss, ada hukum Gauss. Keduanya akan berkaitan tapi tidak persis sama, ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, kalau nggak salah saya sudah pernah membahas mengenai apa arti fisis dari gradiensi, ya kan? Ada yang ingat arti fisis dari gradiensi? Di mana ya? Saya pernah menunjukkan arti fisis gradiensi itu, contohnya kalau saya di sini ya. Misalnya ini suatu kontur gitu ya, maka gradien dari suatu fungsi kontur ini f-nya adalah suatu fungsi permukaan ya, fungsi kontur. Jadi setiap fungsi ini diberikan oleh f ya. Katakanlah f adalah fungsi yang memberikan kurva kontur tertutup seperti ini, maka gradien dari fungsi tersebut arahnya tegak lurus dengan permukaan dari fungsi tersebut, ya. Dan gradien ini besarnya menunjukkan arah gradien atau arah perubahan fungsi tersebut yang paling besar. Ya. Nah, sekarang
saya belum memberikan definisi atau artifisis dari divergensi. Ada yang tahu artifisis dari divergensi? Ya. Jadi kalau A adalah suatu vektor, ya, A adalah suatu vektor sembarang, ya saya namakan ini AX, arah I, ditambah AY arah J, ditambah AZ arah K, ya kan? Maka divergensi itu diberikan oleh do AX, do X ditambah do AY, do Y ditambah do AZ, do Z. Nah, apa artifisis dari operasi ini? Kalau misalnya vektor A ini misalnya adalah vektor medan listrik atau medan gravitasi ya, atau vektor gaya, maka apa artifisis dari divergensi dari gaya atau divergensi dari medan? Ada yang tahu? Sebenarnya berkaitan dengan istilah nama divergensi itu sendiri ya, divergence. Ada yang tahu divergence itu artinya apa? Halo, halo. Ada yang bisa menjawab? Divergen itu artinya apa sih? Menyebar. Menyebar, betul. Lawan katanya apa? Memusat. Ya, kalau divergen itu menyebar, maka memusat itu istilahnya apa? Konvergen, betul. Jadi kita bisa mengistilahkan divergen konvergen itu sebagai divergensi positif dan divergensi negatif gitu ya. Sama seperti Anda membayangkan muatan listrik. Positif itu kan arah medan, arah garis gayanya itu kan menyebar keluar ya, divergensi positif. Jadi kalau saya punya muatan listrik positif gitu ya di sini, maka arah garis gayanya itu kan keluar ya, ke segala arah. Nah, ini kita namakan sebagai divergensi positif. Ya. Nah, sedangkan muatan listrik negatif, arahnya juga ke segala arah, tapi dari luar, gitu ya, masuk ke dalam. Ya, ini orang bilang konvergen ya, atau bisa juga dinamakan sebagai divergensi negatif. Ya, jadi divergensi positif, divergensi negatif ya, menyebar keluar ataupun menyebar ke dalam. Nah, kenapa sih operasi ini dinamakan operasi penyebaran? Ya, divergensi itu kan berarti penyebaran ya. Tentunya ada kaitannya, nggak kita ketika kita memberi nama itu kan harus sesuai dengan fenomenanya atau sesuai dengan apanya, dengan fakta empiriknya ya. Nah, tentunya ada alasannya kenapa orang menamakan ini sebagai operasi divergensi atau operasi penyebaran. Ya. Dengan kata lain, di sini kita ingin membahas mengenai artifisis dari divergensi. Nah, untuk membahasnya, coba tinjau ya. Di sini saya akan menggambarkan mungkin sorry, saya terlalu pinggir. Oke. Ya, inilah saya menggambarkan ruang 3 dimensi ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. Ini sumbu Z-nya gitu. Nah, di ruang 3 dimensi ini saya akan punya misalnya katakanlah suatu balok ya, atau kubus, atau ya
Mungkin tidak harus kubus tapi balok gitu ya. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, ini balok. Mungkin balok yang ukurannya kecil ya. Jadi panjang baloknya pada arah sumbu X ini saya namakan delta X ya. Atau lebar baloknya lah, lebarnya adalah delta X, panjangnya memanjang pada sumbu Y saya namakan delta Y ya, dan tingginya pada sumbu Z saya namakan delta Z ya. Jadi balok ini punya volume ya, delta volume atau elemen volume ini diberikan oleh delta X dikali delta Y dikali delta Z. Oke, bisa dipahami ya. Kalau ada yang bingung, tolong bilang saja ya. Nah, sekarang saya punya medan vektor ya, medan vektor yang katakanlah saya namakan medan vektor A ya, yang menembus balok ini ya. Jadi gimana? Nah, kalau saya bisa membayangkan medan vektor A ini, jadi Anda bisa lihat bahwa di sini ada 6 sisi balok ya, sisi luar ya, sisi yang depan ini yang dibentuk oleh delta Y dikalikan delta Z ya, sisi ini, maupun sisi belakang ya, delta Y dikali delta Z ada 2 sisi. Ini saya perlu. Ini juga perlu saya gambarkan baloknya seperti ini ya. Oke. Jadi dua sisi ya, delta Y dan dikali delta Z ya. Ada 2 sisi samping ya, kanan kiri, dibentuk oleh luasan delta X dikali delta Z ya, yang ini. Demikian pula yang ini. Dan ada sisi atas bawah yang dibentuk oleh luasan delta X dikali delta Y ya. Delta X dikali delta Y ya. Ini luasan atas dan luasan bawah. Jadi ada 6 sisi ya. Nah, masing-masing sisi ini ditembus oleh medan vektor A. Jadi gimana? Jadi misalnya gini, saya akan membayangkan gitu ya, bahwa ada medan vektor A yang menembus permukaan sisi belakang ini, sisi delta Y delta Z belakang ini dari arah belakang. Ya, paham ya maksudnya ya? Sorry. Sorry, mungkin nggak pakai ini ya. Gimana ya? Enaknya gambarnya. Ya gini ya. Jadi ini dipahami bahwa ini menembus bidang belakang gitu ya. Dan ini ada medan juga yang menembus bidang depan. Gitu ya. Jadi ini menembus medan belakang ya. Menembus di belakang, ini menembus dari depan. Dari depan keluar gitu. Nah, yang menembus belakang ini menembus permukaan
yang dibentuk oleh perkalian delta Y dan delta Z. Yang depan juga delta Y dan delta Z, ya kan? Jadi kalau ini saya namakan, nah karena medan yang menembus depan dan belakang ini kan arahnya sepanjang sumbu X, maka ini saya namakan medannya adalah medan A, komponen arah sumbu X ya. Jadi AX, ini AX, dia menembus di belakang, ini adalah titiknya X, Y, Z. Bergantung pada nilai X, Y, dan Z. Nah, yang menembus di depan, keluar, ini juga AX juga, ya. Tapi sekarang, dia bergantung pada X plus delta X, ya kan? Karena titik di mana permukaan yang ditembus itu adalah jaraknya sudah delta X dari titik belakang. Ya. X, delta X, X tambah delta X maksud saya, Y, Z. Y dan Z-nya sama, tidak berubah ya. Bisa dipahami ya. Demikian pula, saya bisa menggambarkan medan A menembus sisi kanan dan kiri. Ya. Sisi kanan dan kiri, misalnya saya pakai ini, warna ini, gitu ya. Menembus sisi kiri, sisi kiri, dan di sini menembus keluar sisi kanan. Nah, karena pada menembus sisi kiri dan kanan ini berarti medan yang searah dengan sumbu Y, maka ini keduanya adalah AY ya. Ini adalah AY. AY bergantung pada X, Y, Z. Di sini adalah AY bergantung pada apa? X, Y plus delta Y ya, Z. Oke, dan terakhir adalah medan yang menembus sisi atas dan bawah. Ya, saya ambil misalnya pakai warna ini deh, atau warna hijau mungkin ya. Saya mengambil, jadi gini, saya mengambil arah depan tuh arah positif, arah kanan arah positif, arah atas arah positif ya. Jadi dia menembusnya dari yang negatif ke positif semua. Jadi ini menembus dari bawah, biar bagus saya pakai panah. Menembus ke bawah dan ke atas gitu ya. Oke. Nah, ini adalah arah medan yang searah dengan sumbu Z, maka ini masing-masing adalah AZ. AZ ini bergantung pada X, Y, Z. Di sini AZ-nya bergantung pada X, Y, Z plus delta Z. Ya kan? Oke, bisa dipahami, ada yang bingung nggak dengan skema diagram saya ini? Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya asumsikan bisa dipahami. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya berarti saya lanjutkan. Oke. Diam itu berarti tidak ada pertanyaan ya, saya asumsikan. Nah, oke. Anda melihat di sini ada vektor, ada medan vektor yang menembus permukaan, ya kan? Artinya apa? Artinya Anda bisa mendefinisikan flux, ya. Ingat di atas kita mendefinisikan flux itu apa? Flux medan apapun ya. Flux adalah medan vektor atau fungsi vektor yang menembus permukaan ya. Sorry, ini ada garis ya, garis medan atau ada garis medan vektor yang menembus permukaan. Maka saya bisa mendefinisikan flux ya. Nah, flux ini karena ini permukaannya tertutup, Anda lihat ada dua jenis flux ya. Yang pertama adalah flux yang masuk atau incoming flux ya. Flux masuk. Nah, contoh flux masuk mana aja sih? Bisa berikan ke saya nggak? Biar saya bisa tahu Anda paham. Contoh flux masuk tuh yang mana aja dari sini? Dari gambar ini.
Halo, halo. Yang dari kiri, Pak. Ya, bisa disebutkan nggak yang apa? AY, X, AY, Y, Z ya. X, Y, Z, Lalu, AX, X, Y, Z, mhm, sama AZ, X, Y, Z. oke. Itu yang menembus, artinya menembus masuk ya. Flux masuk. Sorry, bukan flux yang menembus. Flux yang menembus masuk maksud saya. Berarti flux yang menembus keluar yang mana aja? Yang ditambah delta X, delta Y, delta Z. Oke, good. Berarti ini yang keluar ya. Ini keluar dari bidang permukaan. Ini keluar dari bidang permukaan. Ini keluar dari bidang permukaan. Baik, saya bisa menginventarisir masing-masingnya ya. Jadi di sini saya punya flux masuk, incoming flux. Flux masuk. Ada 3 ya. Masing-masing pada arah sumbu X, pada arah sumbu Y, pada arah sumbu Z. Flux di sini saya akan simbolkan dengan I gitu ya. I masuk berarti I in, incoming ya. Arah sumbu X. Jadi I in arah X ya. Ini apa saja? Tadi ada 3 yang arah X berarti cuma 1. Itu AX sebagai fungsi X, Y, Z ya. Dikalikan dengan apa? Permukaannya apa yang ditembus oleh AX ini? Apa permukaan yang ditembus oleh ini? Oleh AX mana? Oleh AX ini, Oleh AX ini. Delta Y, delta Z, Pak. Delta Y, delta Z, good. Betul. Ya, delta Y, delta Z ya. Delta Y, delta Z. Ya kan? Jadi AX mengalihkan delta Y, delta Z. Gitu ya. Sekarang flux masuk arah sumbu Y. Berarti ini adalah AY, fungsi X, Y, Z. Apa permukaan yang ditembus? Yang ditembus oleh flux ini? Delta X, Delta X, delta Z. delta Z. Delta X, delta Z. Good. Ini delta X, delta Z. Dan terakhir, apa flux masuk yang menembus yang searah pada sumbu Z ya. Ini adalah AZ, X, Y, Z. Ya, dari sini Anda bisa lihat delta X, delta Y ya. Ya, Anda lihat ya. Bidang bawah atau atas kan delta X dikali delta Y, ya kan? Oke, ini flux masuknya. Sekarang flux yang keluarnya. Saya juga bisa mendefinisikan flux yang keluar ya, out ya, E out. Outgoing flux, yang tadi incoming flux. Flux keluar. Berarti ini adalah E out. Ada X, Y, Z-nya juga ya. Jadi arah X itu ya sama. Di sini adalah AX, tapi mengalihkan apa? X plus delta X ya, Y, Z. Ya kan? Jadi yang ini, yang menembus keluar. Luasan yang tembus sama seperti luasan yang tembus oleh masuk ya. Delta Y dikalikan delta Z. Ya. Delta Y dikalikan delta Z. Lalu I out sepanjang sumbu Y, ya berarti ini adalah AY X, Y plus delta Y, Z. Mengalihkan sama luasan yang tembus sama seperti luasan masuk, delta X, delta Z, ya. Dan terakhir, I out arah sumbu Z, itu berarti adalah AZ, ya. X, Y, Z plus delta Z. Mengalihkan apa? Mengalihkan delta X, delta Y. Oke. Kami sini ada pertanyaan, flux masuk dan flux keluarnya. Jelas ya. Nah, sekarang karena ini permukaan tertutup ya.
Maka kalau ada flux masuk dan flux keluar, maka kita bisa mendefinisikan flux netonya atau net flux. Ya, flux bersih istilahnya ya. Flux bersih atau net fluxnya ini berarti adalah selisih antara flux yang keluar dan yang masuk. Ya, saya bisa mendefinisikan selisihnya itu sebagai flux neto, gitu ya. Flux neto. Ini definisinya I net, gitu ya. Ini berarti adalah I out dikurang I in, ya. Ini saya namakan aja delta I, gitu ya. Delta I, ya. Nah, maka saya bisa menghitung delta I ya. Delta I itu berarti adalah I out. Berarti kan gini ya. Ini berarti sama dengan delta I arah X ditambah delta I arah Y ditambah delta I arah Z, ya kan? Kenapa tinggal ditambah saja? Karena flux itu adalah besaran skalar. Kita ingat ya, flux itu skalar. Medan vektor itu besaran vektor. Ya, permukaan itu vektor. Tapi flux adalah medan vektor didotkan dengan vektor permukaan. Maka hasilnya adalah skalar. Karena skalar, maka flux totalnya berarti tinggal jumlahkannya flux pada masing-masing koordinatnya, gitu ya, pada masing-masing arah. Nah, delta IX berarti adalah I out X dikurang I in X, ya kan? I out X, oke, saya tulis satu-satu deh ya. I out X itu adalah apa? I out X adalah ini ya, AX, X plus delta X, Y, Z. Ya. AX, X plus delta X, Y, Z, ya, dikurang AX, X, Y, Z saja, ya. Ini mengalihkan luasan delta Y, delta Z, ya. Ditambah delta IY berarti selisih dari I out arah Y dan I in arah Y, ya. Ya, kalau Anda lihat dari catatan, ini langsung aja saya tulis ya, ini adalah AY X, Y plus delta Y, Z dikurang AY X, Y, Z, ya. Ini mengalihkan luasan permukaannya adalah delta X, delta Z. Ditambah terakhir delta IZ berarti selisih dari I out arah Z dan I in arah Z, yaitu adalah AZ X, Y, Z plus delta Z dikurang AZ X, Y, Z. Ini mengalihkan luasan permukaannya delta X, delta Y. Inilah flux neto totalnya, ya. Flux neto total. Nah, saya dari flux neto total ini, saya bisa mendefinisikan yang namanya flux density atau kerapatan flux per satuan volume, ya. Jadi saya bisa mendefinisikan densitas flux atau kerapatan flux, ya. Densitas itu kerapatan, ya. Densitas flux per satuan volume. Seperti apa? Besarnya seperti ini. Saya bisa simbolkan misalnya rho mengikuti kayak densitas muatan, ya, kerapatan muatan, ya. Cuma ini bukan muatan melainkan flux, ya. Flux dari medan vektor sembarang. Saya bisa definisikan dia adalah rasio dari flux net dibagi dengan volume, ya. Cuman sekarang saya ambil limit volumenya itu infinitesimal, ya. Satuan volume infinitesimal. Jadi di sini saya tuliskan seperti ini ya, limit
delta X-nya menuju 0, delta Y-nya menuju 0, delta Z-nya menuju 0. Jadi kalau Anda, mohon maaf saya naik ke atas, kalau Anda perhatikan diagram ini atau ilustrasi ini, kalau saya ambil limit delta X, delta Y, delta Z menuju 0, maka ini menjadi volume yang kecil sekali ya, menjadi volume infinitesimal. Ya. Ini konsep kalkulus diberlakukan di sini ya. Ini dari apa? Dari tadi delta I net dibagi dengan satuan volume. Volumenya apa? Volume dari balok tadi adalah delta X, delta Y, delta Z, ya kan? Nah, karena ini sudah limit seperti ini, maka ini bisa ditulis sebagai DI per DT, ya. Jadi, densitas flux itu didefinisikan sebagai flux per satuan volume. Volume apa? Ya, volume dari bangun yang ditembus, yang permukaannya ditembus oleh flux tadi. Jadi kalau dalam hal ini volumenya adalah volume balok, ya. Tapi ini berlaku umum ya. Meskipun saya ilustrasi menggunakan balok untuk memudahkan, tapi ini berlaku umum untuk sembarang volume bisa berlaku. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Baik. Ini nggak ada pertanyaan karena bingung atau karena sudah mengerti? Kalau karena bingung ya mohon bertanya agar tidak tambah bingung, karena semakin selanjutnya akan semakin berat ininya. Jadi sebelum semakin jauh silakan bertanya. Nggak ada ya, berarti saya asumsikan sudah paham. Nah, sekarang kalau saya lakukan operasi ini, Anda lihat, delta I ini kan adalah ini ya. Kalau saya bagi dengan delta X, delta Y, delta Z, Anda bisa lihat. Suku pertama, delta Y, delta Z-nya tercancel, maka tinggal sisanya delta X saja di penyebutnya ya. Suku kedua, delta X, delta Z-nya tercancel, tinggal sisa delta Y di penyebutnya. Suku ketiga, delta X, delta Y tercancel, tinggal sisa delta Z di penyebutnya. Jadi kalau saya evaluasi row ini, ya, ini udah lihat row ini, kalau saya hitung, maka di suku pertama cuman ada delta X saja. Jadi di sini saya punya AX ya, X plus delta X, Y, Z, minus AX, X, Y, Z, dibagi dengan delta X. Ini suku pertama. Ditambah suku kedua, cuma ada delta Y saja. AY, X, Y plus delta Y, Z, dikurang AY, X, Y, Z, ya. Ini biar enak deh garisnya. Nah, dibagi dengan delta Y. Dan terakhir, limit delta Z mendekati 0. Apa nih? Di sini adalah AZ, X, delta Z, dikurang AZ, X, Y, Z, dibagi dengan delta Z. Anda bisa mengenali nggak masing-masing sukunya ini adalah apa? Sama dengan apa? Turunan parsial, Pak. Turunan parsial. Suku pertama adalah turunan parsial dari apa terhadap apa? AX terhadap X. Betul. Jadi kalau Anda perhatikan,
ini adalah definisi dari apa? Turunan parsial dari fungsi AX ya. Kenapa parsial? Karena AX ini adalah fungsi dari multivariabel. Dia fungsi X, Y, dan Z. Nah, AX ini bergantung pada X, Y, dan Z. Dia diturunkan hanya pada variabel X-nya saja. Jadi ini saya tulis di sini aja ya. Ini semuanya sama dengan suku pertama adalah do AX, do X. Ya kan? Suku kedua turunan parsial dari apa? AY terhadap Y saja. Ya. Dan suku ketiga adalah turunan parsial dari AZ, do AZ maksud saya. Do AZ, do Z. Ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi apa ini? Karena masih ingat, ini adalah definisi dari divergensi A. Artinya, sekarang kita bisa memberi tafsiran fisis dari divergensi suatu vektor. Berarti divergensi suatu vektor itu adalah ekivalen dengan densitas flux vektor tersebut per satuan volume. Ya. Oke, bisa dipahami nggak? Jadi di sini Anda melihat divergensi dari suatu vektor sembarang, ya, itu sama dengan kerapatan flux vektor A, ya, atau densitas ya. Ini sama dengan densitas flux vektor A ya per satuan volume. Atau dengan kata lain, secara matematis, saya bisa menulis ini divergensi A, ya, ini sebagai apa? Saya bisa menulisnya ini adalah D dari I gitu ya, dV, ya kan? Oke, jadi sekarang kita punya tafsiran fisis dari operasi divergen. Densitas, oke, Anda nggak usah dipusingkan dengan densitasnya, ya. Densitas ini kan kita membagi flux, kita membagi kuantitas tersebut dengan volume, itu saja ya. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa divergensi ini dihubungkan dengan konsep flux. Flux itu adalah garis medan atau garis vektor, ya, garis gaya vektor atau garis medan vektor yang menembus permukaan. Nah, artinya apa? Artinya divergensi ini mengukur seberapa besar vektor A ini menembus suatu permukaan, dan permukaan di sini adalah permukaan tertutup ya. Ya, permukaannya permukaan yang tertutup ya kan? Karena kita mendefinisikan ada 6 permukaan, dan 6 permukaan ini adalah boundary dari suatu volume balok. Jadi di sini divergensi ini mengukur seberapa besar, atau dengan kata lain divergensi A, ya. Divergensi A itu mengukur seberapa besar vektor A menembus permukaan tertutup. Dan karena menembus permukaan tertutup, maka flux yang dihitung adalah flux neto. Flux neto artinya selisih antara flux yang out, yang keluar, dengan flux yang in, ya. Maka dengan kata lain, divergensi A ini mengukur seberapa besar penyebaran dari vektor A keluar bidang
permukaan tertutup. Itulah kenapa operasi ini dinamakan divergence atau divergensi. Karena memang dia mengukur seberapa besar vektor A ini menyebar keluar permukaan tertutup. Oke, jadi di sini kita sudah memberikan artifisis dan alasan kenapa namanya divergensi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada pertanyaan nih. Kayaknya saya nggak tahu apakah memang kelas ini pasif atau memang sudah paham semuanya. Anyway, saya lanjutkan kalau begitu. Anda lihat bahwa volume atau elemen volume dari balok ini diberikan oleh delta V ya. Delta V adalah delta X, delta Y, delta Z. Pada limit delta X, delta Y, dan delta Z mendekati 0, ya. Pada limit delta X, delta Y, delta Z mendekati 0, maka delta V menjadi dV. Ya, dV ini tadi adalah elemen volume. dV diberikan oleh dx, dy, dz. Ya. Inilah volume infinitesimal atau volume terkecil yang bisa kita bayangkan secara kalkulus. Nah, ini volumenya. Bagaimana dengan luas permukaannya? Luas permukaannya itu diberikan oleh, saya namakan delta S ya. S ini kenapa simbolnya S? S adalah surface ya. Seperti yang saya katakan S itu adalah vektor, maka delta S ini adalah vektor. Delta S ini besarnya apa? Delta S ini besarnya apa? Karena dia vektor, maka ada arahnya masing-masing ya. Pada arah yang searah sumbu X atau vektor yang searah sumbu Y ini besar vektornya apa? Ada yang bisa memberikan saya jawaban? Ini adalah elemen luas. Elemen luas pada sumbu X itu apa? Nggak ada yang tahu? Delta Y, delta Z. Delta Y, delta Z. Delta Y, delta Z, arah I. Oke. Arah Z, arah Y apa? Arah Y berarti ini ya. Delta X, delta Z. Delta X, delta Z, arah J, ya. Dan ditambah arah Z berarti adalah delta X, delta Y. Delta X, delta Y, arah K. Ya. Inilah elemen luas permukaan kubus tersebut ya, pada arah I, pada arah J, pada arah K. Oke. Nah, sama seperti pada volume, pada limit delta X, delta Y, dan delta Z mendekati 0, saya bisa dapatkan, saya kembali ke sini aja ya, biar ada tempatnya. Jadi, delta S pada limit delta X, delta Y, delta Z mendekati 0, mereka akan tereduksi menjadi tadi apa? DY, DZ. Tadi kan delta Y, delta Z ya. Sekarang jadi DY, DZ arah I gitu ya. Ditambah DX, DZ ya. Tadi delta X, delta Z. Sekarang DX, DZ arah J. Ditambah DX, DY arah K.
Oh ini sorry, mungkin saya perlu namakan ininya adalah ini berarti menjadi DS ya. Nah, kalau Anda perhatikan flux neto ya tadi I neto ya atau DI. DI ya elemen flux itu kan tadi adalah vektor yang menembus permukaan, berarti A.ds ya. Nah, ini definisi flux kan. Vektornya didot produkkan dengan elemen luasnya. Nah, untuk kasus yang neto, net itu berarti kan yang keluar dikurang yang masuk. Berarti ini adalah, sorry, kalau saya tulis seperti ini ya. I berarti adalah integral dari A.ds, ya kan? Nah, untuk kasus yang neto, berarti integralnya integral tertutup. Karena sekarang kita mempertimbangkan luasannya tertutup, ya kan? Karena net ini berarti yang masuk dikurang, yang keluar dikurang yang masuk, ya. Berarti net yang bersih, gitu ya. Berapa flux yang hasil pengurangan itu. Nah, ini berarti integralnya integral tertutup karena permukaannya adalah permukaan tertutup. Maka I netnya adalah integral tertutup A dot ds. Oke. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa I net ini ya atau flux neto ini tadi diberikan oleh definisi tadi ya, oleh ini ya. Jadi di sisi lain saya punya DI, ini harusnya saya tulis net gitu ya. DI net ini adalah divergensi A ya dikalikan dengan elemen volume. Maka kalau saya integralkan kedua ruas, saya dapat I netnya ya. I netnya adalah integral dari divergensi A terhadap volume. Nah, dari dua persamaan ini saya bisa gabungkan ya. Jadi saya bisa masukkan I netnya ke sini, maka saya dapatkan persamaan berikut ya. Integral dari divergensi suatu vektor sembarang terhadap volume integralnya itu sama dengan integral tertutup dari vektor tersebut, vektor yang bersangkutan tadi, untuk luasan yang tertutup. Nah, saya beri simbol S di sini pada integralnya untuk menunjukkan bahwa luasan tertutup ini bukan sembarang luasan. Luasan tertutup ini adalah boundary dari volume yang tadi kita integralkan. Paham ya? Jadi pada kasus balok tadi, kalau saya integralkan divergensi A untuk volume baloknya, maka itu akan ekivalen dengan integral dari vektor A tersebut sepanjang atau menembus luasan. Tapi luasannya bukan sembarang luasan, melainkan luasan tertutup yang merupakan boundary dari volume balok. Apa itu luasan tertutup yang merupakan boundary dari volume balok? Ya berarti 6 sisi persegi panjang ini, ya. Oke, 6 sisi persegi panjang ini. Gitu ya. Jadi di sini simbol S di bawah integral ini untuk menunjukkan bahwa ada kaitan antara dv dengan ds. ds ini adalah boundary dari dv yang bersangkutan. Jadi kalau saya mengintegralkan divergensi A terhadap elemen bola, volume bola, maka boundary ruas kanan dari integral ini saya mengintegralkan A terhadap permukaan dari bola ya. Jadi mengikuti ds ini mengikuti apa V-nya. Makanya di sini saya simbolkan S di sini adalah boundary dari volume yang bersangkutan. Bukan arbitrary berarti ya, bukan sembarang luasan ya, tapi luasan yang menjadi boundary bagi volume tersebut. Oke,
Nah, inilah yang kita namakan sebagai teorema Gauss ya, atau teorema divergensi tadi. Teorema Gauss atau teorema divergensi. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, maaf. Iya. Tanya, untuk yang teorema Gauss ini bisa diberikan contoh tidak, Pak? Oke, saya akan memberikan contoh. Saya baru akan memberikan contoh. Tapi sebelum saya berikan contoh, ada pertanyaan mengenai penurunan dulu, Baik, Pak. Terima kasih. mengenai derivasi matematiknya. Ya, di sini ada dua hasil yang kita dapatkan ya. Yang pertama bahwa kita sekarang punya tafsiran fisis dari apa itu operasi divergensi dari suatu vektor. Ya. Yang kedua, kita punya kaitan atau relasi antara divergensi suatu vektor yang diintegralkan terhadap suatu volume dengan vektor tersebut diintegralkan untuk pada permukaan tertutup. Dan ini merupakan teorema yang cukup penting, sangat penting di fisika. Ya. Anda kan dapatkan aplikasi luasnya di medan elektromagnetik, ya, ataupun di medan di mekanika klasik, ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan mencoba memberikan aplikasinya. Di medan EM, ya, di medan di fisika listrik magnet, Anda sudah belajar mengenai hukum Gauss? Sudah, Pak. Bisa diberikan bagaimana bunyi dan isi hukum Gauss itu? Boleh diinikan. Nggak ada yang tahu hukum Gauss. Yang bentuk integral atau diferensialnya, Pak? Oh, sudah dapat diferensialnya juga, bagus berarti. Oh, berarti Integral. yang integral ya, Pak? Yang integralnya itu integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Integral tertutup dari E dot dA. di sini saya ambil surface ya, DS S ya. Sama dengan Q enclosed Q per in epsilon 0. Oke, apa yang dideskripsikan oleh persamaan matematik ini? Ini hukum Gauss ya. Bisa kamu ceritakan nggak? Ini kan ini persamaan matematiknya, tapi fisikanya itu apa yang terjadi di sini? Total fluxnya bukan, Pak? Oke, dari apa? Total flux dari apa? Flux medan listrik E. Iya, tentunya flux medan listrik, tapi dari medan listriknya siapa? Dari Q enclosed itu. Oke, ya, bisa diceritakan nggak kenapa apa yang diceritakan oleh persamaan ini gitu? Tentunya ada narasinya kan ya. Kalau Anda melihat satu persamaan, Anda bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh persamaan matematik tersebut. Ketika Anda bisa membaca narasi di balik suatu persamaan matematik, saat itulah Anda bisa mengerti fenomena fisikanya. Kalau saya punya suatu muatan, ya, saya punya suatu muatan, ya, untuk memudahkan sambil muatannya positif dan muatannya titik ya, jadi bukan distribusi muatan, meskipun ini berlaku juga untuk distribusi muatan. Kalau saya lingkup, saya punya permukaan tertutup, ya,
di mana dalam permukaan tertutup tersebut ada muatan yang terlingkupi, ya kan? Maka hukum Gauss ini mengatakan bahwa flux medan listrik siapa? Tentunya flux medan listrik dari muatan-muatan tersebut, ya, yang menembus permukaan tertutup tersebut itu sebanding dengan jumlah muatan yang ada di dalamnya, ya. Atau dengan kata lain, saya bisa balik penalarannya untuk kalau saya punya suatu permukaan tertutup, ya, saya tidak tahu apa isi di dalamnya, ya, katakanlah suatu black box, permukaan tertutup. Nah, untuk mengetahui apakah ada muatan di dalam black box tersebut dan berapa besar muatannya, Anda cukup mengukur flux medan listrik yang menembus permukaan black box-nya saja. Anda tidak perlu membuka black box-nya untuk mengecek berapa muatan di dalamnya. Anda cukup mengecek berapa flux yang menembus permukaan black box tersebut. Karena flux yang menembus permukaan, ruas kiri dari persamaan ini, ya, permukaan tertutup tentunya, ya, itu sebanding dengan jumlah muatan. Saya katakan sebanding karena ada konstanta kesebandingan, ya. Ada seperepsilon 0. Sebanding itu artinya semakin besar yang muatan terlingkupi, maka semakin rapat atau semakin besar flux yang menembus permukaan ini, gitu ya. Jadi saya bisa simpulkan kalau saya punya masing-masing ini memberikan flux, gitu ya. Gitu. Nah, kita mengukur di sini ada 5 garis medan yang menembus keluar, maka fluxnya adalah 5 satuan, katakanlah untuk mudahnya, ya. Nah, berarti kalau ada satu muatan lagi, fluxnya akan bertambah kalau muatannya sejenis. Gimana Pak kalau saya punya muatannya lebih, tapi ada muatan yang berbeda juga, misalnya ada plus, ada negatif, gitu. Nah, kita tahu muatan yang plus itu akan garis medannya menyebar keluar, muatan yang negatif garis medannya menyebar masuk, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya besar muatannya sama, ini misalnya satu kulom semuanya, yang ini plus 1, yang ini minus 1, maka satu garis medan dari plus 1 yang mana saja, ya, akan masuk ke muatan yang minus 1, gitu ya. Jadi netnya tetap ada berapa muatan? Tetap ada 5 muatan, ya kan? Meskipun secara total ada 7 muatan, tapi terdiri dari 6 muatan positif dan 1 muatan negatif, itu ekuivalen dengan 5 muatan positif, ya. Dan itu bisa dilihat dari jumlah garis medan yang menembus keluar. Oke, Anda bisa dapatkan persamaan diferensialnya dari mana? Sudah diajarkan di mana? Persamaan hukum Gauss yang bentuk diferensialnya. Jadi ada yang bilang bentuk hukum Gauss yang integral atau yang diferensial, Pak? Yang diferensial sudah diajarkan kah di kelas? Belum, Pak. Baru belajar sendiri. Oke. Ya, itu bagus. Tapi oke, for the sake of the rest of you, saya akan jelaskan tentunya. Dan ini aplikasinya dari hukum Gauss, dari teorema Gauss, ya. Baik, jadi ini hukum Gauss sudah pernah lihat semua, ya. Ada yang belum pernah mengenal atau ada yang belum pernah bersentuhan dengan hukum Gauss nggak? Saya rasa agak heran kalau Anda bisa masuk fisika tapi belum pernah ketemu hukum Gauss, ya. Saya rasa di SMA pun sudah diajarkan, ya, dalam bentuk yang sederhana, kan? Di medan di listrik magnet Anda belajar cara menggunakan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik, kan? Sudah belajar, ya. Dan itu memudahkan kalau dibandingkan dengan kita harus menghitung medan listriknya langsung secara vektorial. Oke, yang mau saya bahas bukan itu. Yang mau saya bahas adalah sekarang kalau misalnya saya punya muatan yang terlingkupi ini bukan muatan titik, tapi muatan yang distribusi muatan, ya. Jadi distribusi muatan continuous, ya. Ini distribusi muatan continuous, ya.
Dia punya Q totalnya adalah sama Q gitu ya. Tapi dia punya volume. Ya. Nah, karena dia punya Q dan dia punya volume, maka dia punya yang namanya densitas muatan ya. Rho adalah dQ per dV. Nah, sama sekarang kalau saya lingkupi distribusi muatan kontinus ini dengan suatu permukaan tertutup, ya, maka hukum Gauss tersebut, ya, hukum Gauss tetap sama. Hanya saja sekarang Q enclosed-nya itu dapat saya tulis ya di sini Q enclosed-nya. Q enclosed-nya ini tiada lain daripada integral rho dV, ya kan? Bisa paham ya, integral dV. Nah, V-nya V yang mana? V-nya adalah V dari tentunya volume dari muatan tersebut. Nah, tapi sekarang saya bisa memperbesar volumenya. Maksudnya gini, saya memperbesar itu adalah kalau volumenya saya tinjau volume yang dibentuk oleh permukaan tertutup tersebut, ya, volumenya ini, kalau saya integralkan rho dengan untuk volume yang ini, jadi untuk membedakan saya akan namakan ini volumenya Vx, ya, V aksen gitu ya. Ini volume aksen. Sedangkan volume dari yang dibentuk oleh luasan tertutup ini saya namakan V saja. Jadi dV gitu ya. V ya. Nah, di sini rho-nya adalah dQ per dV aksen ya. Jadi di sini aksen. Nah, tapi Anda lihat bahwa sama saja saya bisa mengintegralkan rho bukan terhadap dV aksen tapi terhadap dV. Jadi saya mengintegralkan rapat densitas muatannya itu terhadap volume dari ini, bukan volume yang kecil. Kenapa sama aja, Pak? Karena muatannya hanya terdefinisi di sini, ya. Jadi di luar V aksen itu tidak ada muatan. Jadi dengan kata lain, kalaupun saya integralkan terhadap V, maka di luar V aksen itu kontribusi integralnya 0 juga. Jadi dengan kata lain, ini sama saja ya. Saya bisa tuliskan seperti ini. Saya bisa mengambil batas integral volumenya di sini, tapi toh di luar sini tidak ada muatan lagi. Jadi dengan kata lain, integral volume di sini akan sama dengan kalau saya integral volume di sini. Bisa dipahami ya? Ini sekedar teknis matematisnya aja ya. Yang ingin saya tekankan bukan di situnya. Yang ingin saya tekankan adalah maka hukum Gauss tersebut dapat saya tulis sebagai berikut. Di ruas kiri sama E dot D surface di ruas kanan tapi sekarang menjadi integral volume. Integral volume dari apa? Integral volume dari rho. Nah, epsilon 0 ini kan konstanta, saya bisa masukkan ke dalam integral ya. dV. Oke. Nah, disinilah saya menggunakan teorema Gauss. Ya, jadi teorema Gauss ini saya gunakan untuk memanipulasi hukum Gauss ya. Di mana caranya? Caranya Anda lihat ruas kiri adalah integral tertutup terhadap permukaan, terhadap surface. Kalau saya gunakan teorema divergensi atau teorema Gauss, maka ruas kiri tadi bisa saya ubah menjadi apa? Dengan teorema divergensi tadi, maka ruas kiri ini bisa saya ubah menjadi apa bentuknya? Ada yang bisa jawab? Integral dari div A kali dv, Pak. Integral dari div Div E div E. kali Tuh, dv. divergensi dari medan listrik terhadap volume, ya kan?
Nah, sekarang Anda lihat di ruas kiri maupun ruas kanan, integralnya sudah sama-sama terhadap volume. Maka saya bisa bawa ke salah satu sisi saja, ya kan? Jadi sekarang saya bisa tulisnya seperti ini. Div E min rho per epsilon 0 integral terhadap volume. Sama dengan apa? Sama dengan 0, ya kan? Anda lihat, ini integralnya skalar ya, karena div E ini skalar, rho ini skalar ya, densitas muatan itu skalar, epsilon 0 juga skalar. Jadi ini skalar diintegralkan terhadap volume yang skalar. Nah, karena volume sembarang, ya, ini integral dari volumenya sembarang dan harus sama dengan 0, maka satu-satunya kemungkinan adalah bahwa integrannya harus sama dengan 0, ya kan? Maka dari situ kita dapatkan persamaan nah, inilah yang tadi disebut oleh kawan kalian sebagai hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Ya, ini yang kita namakan sebagai ini hukum Gauss juga ya, dalam bentuk diferensial. Yang tadi hukum Gauss dalam bentuk integral. Ya. Yang ini hukum Gauss dalam bentuk integral yang Anda sudah familiar ya saya rasa karena ya sejak SMA saya rasa sudah mulai diberikan dan di kuliah fisika listrik magnet ini Anda gunakan ini untuk mencari misalnya medan listrik gitu ya. Ini hukum Gauss. Hukum Gauss dalam bentuk integral. Keduanya ekivalen, ya. Keduanya ekivalen. Dan jadi Anda bisa menggunakan salah satunya, bergantung kasusnya. Kalau Anda misalnya menemukan kasus ingin mencari medan listrik dari suatu sistem, ya Anda lebih mudah pakai ini, ya. Kan menggunakan hukum Gauss sudah bisa ya, step-step ya. Ambil permukaan Gauss yang imajiner gitu ya, permukaan Gauss yang sembarang, yang lalu lingkupi muatan sumbernya dari situ, Anda bisa dapatkan E dot ds-nya harusnya searah paralel ya, Anda bisa keluarkan E dari integral ds dan lain sebagainya, dari situ Anda bisa dapatkan E ya. Ini step-stepnya saya rasa sudah familiar. Nah, lalu apa gunanya atau apa benefitnya bentuk diferensial ini, Pak? Kalau Anda perhatikan, bentuk diferensial ini menegaskan natur atau sifat dari memberikan kita tafsiran yang tafsiran empiris dari sifat muatan listrik. Rho di sini adalah muatan ya, atau distribusi muatan ya. Rho di sini adalah distribusi muatan. Ya, kalau saya integral terhadap volume, saya dapat muatan total. Anda lihat, jadi what does this equation speak? Ya, apa yang dibicarakan oleh persamaan ini? Persamaan ini, kalau Anda perhatikan, berbicara sebagai berikut. Muatan listrik, Rho, di sebelah kanan, itu sebanding dengan divergensi medan listrik. Divergensi medan listrik. Dan dengan kata lain, karena divergensi medan listrik ini tidak harus 0, ya kan? Kalau rho-nya nggak 0, ya maka divergensinya nggak 0. Artinya apa? Artinya medan listrik itu sifatnya divergen. Ya. Jadi dari persamaan ini saya bisa mengekstrak informasi fisis, ya, bahwa medan listrik itu sifatnya divergen. Divergen itu maksudnya menyebar ya tadi ya. Sifatnya divergen. Divergens itu maksudnya tadi menyebar ya, atau menyebar. Menyebar ke segala arah, baik keluar maupun ke dalam. Ya. Konsekuensi kedua dari sifat ini
karena dia sifatnya divergen atau divergensinya nggak nol, maka maka muatan listrik sebagai penghasil medan listrik itu bisa muncul dalam bentuk tunggal. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya muatan listrik dapat eksis atau muncul gitu ya dalam bentuk tunggal. Tunggal itu bahasanya adalah monopol ya, monopol. Maksudnya Pak, maksudnya kalau Anda perhatikan misalnya muatan listrik positif saja gitu ya. Seperti yang saya gambarkan tadi, muatan listrik positif itu arahnya divergensi, keluar, sorry. Ya. Segala arah ya. Oh, mohon maaf. Salah. Sana gitu ya, sana gitu ya. Sedangkan muatan yang negatif itu arahnya segala arah juga, tapi masuk dari segala arah, jadi gitu ya, masuk dari segala arah. Nah, Anda lihat karena muatan listrik dapat muncul dalam bentuk tunggal, maksud tunggal itu Anda bisa menemukan di alam muatan listrik yang positif saja atau muatan listrik yang negatif saja. Ya, contohnya adalah elektron ya. Elektron itu kan partikel yang punya muatan listrik negatif saja. Ya. Ada yang namanya antipartikel dari elektron namanya positron. Positron adalah partikel yang punya muatan listrik positif saja. Atau proton. Proton adalah partikel yang punya muatan listrik positif saja. Ya. Jadi muatan listrik dalam bentuk tunggal monopol itu bisa Anda temukan di alam. Ya. Partikel yang punya muatan listrik yang positif saja atau negatif saja. Gitu. Nah, karena sifat dari monopol listrik itulah, maka medan listriknya itu sifatnya divergen. Kalau saya gambarkan permukaan Gauss yang khayal di sini, Anda lihat divergensinya itu tidak nol ya. Div dari E itu tidak nol, itu sebanding dengan muatan yang terlingkupi di dalam permukaan khayal yang saya buat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak apa yang saya gambarkan di sini? Oke, coba sekarang saya mengambil contoh fenomena magnet. Fenomena magnet, misalnya saya punya magnet batang, ya. Saya punya magnet batangan. Magnet batangan itu kan, misalnya ini utara selatan itu, atau utara saya simbolkan dengan positif, selatan saya simbolkan dengan negatif. Ini magnet batang. Anda bisa gambarkan garis medannya, konfigurasi dari garis medan ini pada magnet ini. Keluar dari positif masuk ke negatif ya. Jadi kurang lebih seperti inilah ya. Ya ini Anda bisa lihat kalau Anda punya magnet batang lalu Anda taruh di pasir besi ya. Maka akan muncul pola-pola seperti ini pada pasir. Ya. Ini arahnya dari positif ke negatif, dari positif ke negatif ya. Ada juga yang ke jauh tak berhingga gitu ya. Dan dari negatif ada yang datang dari jauh tak berhingga. Ya, ini kan seperti ini ya. Coba sekarang kalau Anda lingkupi ini dengan permukaan Gauss. Saya punya permukaan Gauss ya. Ini permukaan Gauss ya. Saya lingkupi ini dengan permukaan Gauss. Deh, buat memudahkan. Oke. Berapa flux total yang menembus? Maksudnya flux netnya berapa? Yang menembus.
Nol. Bisa menjawab? Nol. Nol. Bagus. Ada yang bingung kenapa nol? Kita lihat yang menembus keluar. Yang menembus keluar di sini ya. 1, 2, ya. 3 di sini ya. 2, 3. Yang menembus ke dalam 1, 2, 3. Jadi flux netnya ya, I netnya ini 0. Dan ini tidak peduli bentuk permukaan Gauss yang saya bikin ya. Anda bisa bikin permukaan Gauss sembarang asal selama melingkupi magnetnya, Anda akan selalu dapatkan I netnya selalu 0. Ini konsekuensi dari dipol. Dipol itu berarti pasangan muatan ya. Karena magnet itu muncul dalam bentuk dipol. Ya, dipol artinya magnet itu terdiri dari dua muatan yang saling berpasangan. Dipol. Nah, karena I netnya 0, artinya apa? Maka kalau medan magnet kan simbolnya B ya, medannya ya. Maka divergensi medan magnetnya sama dengan 0 juga, ya. Atau kalau pakai bahasa hukum Gauss dalam bentuk integral, kalau saya integralkan B untuk permukaan tertutup ini, ya, Anda akan selalu dapatkan ini sama dengan 0. Anda akan selalu dapatkan ini sama dengan 0. Nah, kalau saya terapkan teorema Gauss pada integral ini, saya dapatkan bentuknya adalah div B untuk seluruh volume ini sama dengan 0. Maka saya dapatkan hasil yang sama seperti ini. Nah, pada kasus magnet ya, pada kasus magnet divergensinya 0. Dengan kata lain, medan magnet itu sifatnya tidak divergence, tidak menyebar. Ya, nanti kita akan tunjukkan bahwa medan magnet ini sifatnya solenoidal. Solenoidal itu berarti dia ya melingkar seperti ini ya, solenoidal. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dari sini bahwa tidak ada yang namanya monopol magnet. Tidak ada monopol magnet. Atau sebaliknya ya, karena tidak ada monopol magnet di alam, maka divergensi dari medan magnet itu selalu 0. Maksudnya apa, Pak? Tidak ada monopol magnet. Kalau Anda patahkan batangan magnet ini menjadi 2 batang. Misalnya gini, ini dua patahannya ya. Apakah keduanya ini akan menjadi magnet dengan kutub utara saja dan satu lagi magnet dengan kutub selatan saja? Enggak, Pak. Enggak. Tapi masing-masing kan membentuk dipol lagi ya. Ini jadi min, jadi plus. Ya kan? Jadi patahan magnet itu masing-masingnya akan membentuk dipol lagi. Dan Anda bisa lakukan itu terus-menerus. Anda patahkan masing-masingnya, Anda akan dapatkan dipol-dipol magnet yang lebih kecil. Patahan-patahan yang akan membentuk dipol lagi. Jadi dengan kata lain, magnet tidak bisa muncul dalam bentuk monopol. Ya. Tidak seperti muatan listrik ya, yang punya positif saja atau negatif saja ya. Tidak ada partikel bermuatan magnet utara saja dan partikel bermuatan magnet selatan saja. Ya. Setiap objek yang memiliki sifat kemagnetan itu pasti punya dipol ya, positif dan negatif atau utara dan selatan. Konsekuensinya ya itu yang kita amati di alam ya. Di alam kita tidak pernah menemukan partikel bermuatan magnet saja. Dengan kata lain istilahnya magnetic monopol ya, atau monopol magnet itu tidak eksis. Nah, itulah kenapa divergensi dari medan magnet 0 ya. Jadi dengan mempelajari divergensi kita bisa mempelajari natur atau sifat dari medan-medan listrik maupun magnet maupun gravitasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada pertanyaan. Em, Oke, volume. Nggak ada pertanyaan ini? Sudah jelas ya. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin saya bisa coba akhiri di sini ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Saya akan lanjutkan melengkapi setengah jam yang harusnya kita punya ya 2,5 jam. Karena tadi kita mulai dari jam 10 dengan video asinkronus. Kalau nggak salah UTS itu mulainya kapan ya? Saya lupa, kemarin saya memberikan itu. April ya? Awal April ya. Saya tutup dulu ininya. Jadi saya rasa kita masih ada waktu sampai UTS. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri sampai sini aja ya.